Jenis yang kedua adalah permainan strategi campuran atau mix strategi. Berarti setiap pemain itu memiliki lebih dari satu strategi optimal. Nah, untuk menyelesaikan permainan strategi campuran itu bisa dengan solusi grafis. Syaratnya adalah matriks permainannya itu ukurannya 2 kali N atau M kali 2. Jadi salah satu pemain di sini punya 2 strategi. Nilai N dan M-nya ini lebih dari 2 ya berarti. Kemudian yang kedua, solusi dengan programa linier itu jika matriks permainannya adalah M kali N, atau berarti masing-masing pemain punya lebih dari 2 alternatif strategi. Misalnya 3 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 4, dan seterusnya. Kemudian di sini kita mulai dulu dari yang solusi grafis. Jadi bisa digunakan ketika salah satu dari pemain itu punya 2 strategi tadi ya, kan syaratnya 2 kali M atau N kali 2. Nah, ini dilakukan ketika permainannya itu tidak mempunyai saddle point di awal. Jadi kalau di awal kita menggunakan kriteria maksi min minimax tidak ketemu saddle point, maka pasti itu nanti menggunakan strategi campuran. Nah, strategi campurannya itu pakai solusi grafis atau programa linier itu dilihat dari ukuran matriksnya. Kalau ukuran matriksnya seperti ini ya, salah satu pemain punya 2 alternatif strategi, maka menggunakan solusi grafis. Nah, di sini dibuat matriksnya seperti ini ya, permainan 2 kali N, jadi pemain A-nya atau pemain satunya punya 2 strategi, X1, X2, kemudian pemain B-nya itu punya N strategi dari Y1, Y2 sampai YN, kemudian di sini dalam sini adalah nilai payoff-nya. Nah, di sini ada syarat bahwa nilai X1 itu harus lebih besar sama dengan 0, nilai X2 juga harus lebih besar sama dengan 0. Berdasarkan strategi murni B, maka ekspektasi payoff untuk A adalah, maka di sini kita tuliskan strategi murni untuk pemain B-nya atau pemain 2-nya, ada pilihannya ada 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N strategi. Kemudian ini ekspektasi payoff untuk pemain A-nya. Nah, ini adalah A11 dikalikan dengan X1 ditambah dengan A21 dikali 1 minus X1. Begitu seterusnya sampai A1N kali X1 ditambah A2N kali 1 minus X1. Di sini ada contoh kasus untuk penyelesaian dengan solusi grafis. Diketahui Anda adalah seorang tim sukses kampanye A, sedangkan lawan Anda adalah tim sukses kampanye B. Jadi di sini ada 2 pemain, A dan B. Tujuan yang diinginkan adalah memperoleh dukungan suara melebihi kompetitor. Terdapat 3 alternatif strategi yang bisa dilakukan. Strategi pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian di sini karena tidak diketahui matriks payoff-nya, di sini ada rincian penjelasan yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah matriks payoff. Jadi di sini, nah misalnya di sini jika Anda menggunakan strategi 1 atau A menggunakan strategi A1, itu ya, kemudian lawan menggunakan strategi sama, berarti B1, maaf ini harusnya B. Ya, ini pemain B, maka Anda akan kehilangan dukungan suara sebesar 1%. Maka di sini dituliskan jika A menggunakan A1, B menggunakan B1, kehilangan dukungan, maka di sini ada tanda negatif 1 min 1. Kemudian jika kita pakai A1, lawan menggunakan strategi 2 atau B2, maka Anda akan dapat dukungan suara sebesar 2%. Berarti ini 2. Kemudian jika kita A1 lawan B3, maka kedua pihak tidak mendapat tambahan dukungan suara, maka di sini 0. Begitu seterusnya kita isikan penjelasan ini, rincian ini ke dalam matriks payoff. Sehingga didapatkan matriks payoff-nya adalah seperti ini. Nah, setelah kita punya matriks payoff, langkah berikutnya di dalam
penyelesaian kasus game teori adalah kita tentukan ada saddle point atau tidak. Nah, misalnya tadi kita gunakan kriteria maksimin minimax untuk mengetahui tercapai saddle point atau tidak. Tadi kriteria maksimin minimax itu maksimin itu untuk pemain baris dengan cara kita cari nilai minimal di setiap baris dulu. Berarti ini min 1, 2, 0, paling minimal min 1. 1, 0, 1, minimalnya 0, min 2, 1, min 2, minimalnya min 2. Dari nilai-nilai minimal ini kita cari nilai maksimalnya. Nilai maksimalnya adalah 0 atau berarti maksiminnya 0. Kemudian minimax itu kebalikannya, di kolom kita cari yang nilainya paling maksimal dulu. Min 1, 1, min 2, maksimalnya 1, 2, 0, 1, maksimalnya 2, 0, 1, min 2, maksimalnya 1. Dari nilai-nilai ini kita pilih yang paling minimal. Nilai minimalnya adalah 1, sehingga minimaxnya 1. Di sini terlihat bahwa nilai maksiminnya adalah 0, minimaxnya 1. Karena nilai maksimin tidak sama dengan minimax, maka kesimpulannya belum tercapai saddle point. Kalau belum tercapai saddle point, berarti dia pasti menggunakan mix strategi. Nah, maka kita lanjut ke langkah berikutnya untuk penyelesaian kasus dengan mix strategi. Kemudian berikutnya tadi dengan menggunakan kriteria maksimin minimax tidak ketemu ya saddle point-nya, sehingga kesimpulannya pasti menggunakan mix strategi. Nah, kemudian untuk menentukan mix strateginya itu perlu diselesaikan dengan solusi grafis kah atau programa linear kah, itu tergantung dari ukuran matriksnya. Nah, untuk menentukan saddle point tadi kan kita gunakan kriteria maksimin minimax. Itu sebenarnya juga bisa kita lakukan dengan menggunakan aturan dominasi. Jadi kalau tadi ketemu tidak saddle point dengan menggunakan kriteria maksimin minimax, sekarang kita coba dengan menggunakan aturan dominasi. Dari gambar matriks payoff ini kita lihat dulu dari pemain baris ya, A1, A2, dan A3, apakah ada strategi yang saling mendominasi. Misalnya kita bandingkan dulu antara A1 dengan A3. Kalau untuk yang A1 dengan A2 dulu. Kalau untuk pemain baris itu kan berarti kita pilih yang nilainya lebih besar ya. Yang 1 dengan 1 pilih 1. 2 dengan 0 pilih 2. Nah, karena ini yang dipilih beda ya, yang satu pilihnya di baris pertama, yang kedua pilihnya baris kedua, maka tidak saling mendominasi. Kemudian misalnya kita bandingkan antara A1 dengan A3. Min 1 dengan min 2, itu kan berarti pilihnya min 1. 2 dengan 1, kita pilih 2. 0 dengan min 2, kita pilih 0. Sehingga A1 mendominasi A3. A3-nya dibuang. Kalau untuk pemain B itu kan berarti kita pilih yang nilainya lebih kecil ya, kebalikannya dari yang pemain A. Kita bandingkan B1 dan B2, min 1 dengan 2, kita pilih min 1 yang lebih kecil. 1 dengan 0, kita pilih 0 yang lebih kecil. Nah, karena ini kolomnya beda, maka B1 dan B2 tidak saling mendominasi. Sekarang kita bandingkan antara B1 dan B3. Min 1 dan 0, pilih min 1. 1 dengan 1 sama ya. Sehingga di sini bisa dikatakan B1 mendominasi B3. Sehingga di sini B3-nya dicoret. Kemudian kita lihat lagi pemain baris A1 dan A2. Kita lihat apakah ada yang saling mendominasi lagi atau tidak. Min 1 dengan 1, kalau pemain baris itu kan berarti pilih yang lebih besar, pilih 1. 2 dengan 0, pilih 2. Karena ini beda baris maka tidak saling mendominasi. Kemudian antara B1 dengan B2 kita lihat min 1 dan 2 pilih yang paling kecil min 1. Kemudian 1 dengan 0 itu berarti pilih 0. Karena beda kolom maka tidak saling mendominasi. Sehingga di sini matriksnya yang tadinya 3x3 direduksi dengan menggunakan aturan dominasi menjadi matriks berukuran 2x2. Jadi mentok di 2x2.
Nah, ini ya, 2 kali 2. Kemudian kalau kita cek nilai maksimin dan minimaksnya dari matriks 2 kali 2 ini, itu ternyata nilai maksiminnya tidak sama dengan minimaks. Minimaksnya 1, maksiminnya 0. Sehingga kesimpulannya tidak ketemu saddle point-nya. Sehingga pasti dia menggunakan mix strategi. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa ukuran matriksnya sudah berkurang menjadi 2 kali 2. Karena ukuran matriksnya 2 kali 2, maka untuk menyelesaikan permasalahan ini bisa dengan menggunakan solusi grafis. Karena tadi kan syaratnya solusi grafis, salah satu pemain punya 2 strategi.